Jadi kita akan membahas mengenai laporan keuangan perusahaan dagang, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Menggunakan perhitungan penjualan bersih, harga pokok penjualan, pembelian bersih, barang tersedia untuk dijual, laba kotor, dan laba bersih. Laporan keuangan perusahaan dagang. Laporan keuangan memegang peranan penting dalam sebuah perusahaan. Dengan melihat-lihat angka dalam laporan keuangan, seseorang dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan tersebut. Menurut International Financial Reporting Standards atau yang sering disingkat IFRS, laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Untuk menghitung dan mencari nilai-nilai penjualan, ada beberapa konsep laporan keuangan yang bisa kita gunakan. Itu satu, penjualan bersih. Rumus yang kita gunakan adalah penjualan dikurangi retur penjualan dikurangi potongan penjualan. Kita buka di buku besarnya. Nah, ini buku besarnya. Kita cari penjualan penjualan di nomor akunnya 400/0401. Penjualan harga pokok, harga penjualannya yaitu di laba rugi 287.675.000 dikurangi dengan potongan penjualan yaitu 6.615.000 dikurangi dengan retur penjualan yaitu sebesar 250.000. Maka nilai yang dapat kita peroleh yaitu 287.675.000 dikurangi 250.000 dikurangi 6.615.000. Maka total penjualan bersihnya yaitu sebesar 280.810.000. Nah, untuk konsep kedua yaitu pembelian bersih. Rumus yang kita gunakan untuk pembelian bersih yaitu pembelian ditambah beban angkut dikurangi retur pembelian dikurangi potongan pembelian. Kita buka buku besarnya. Karena di sini tidak ada beban angkut pembelian, maka yang kita ambil yaitu pembelian sebesar 170.750.000 dikurangi retur penjualan sebesar 3.650.000 dikurangi potongan pembelian sebesar 200.077.000. Nah, maka 170.750.000 ditambah 0, karena beban angkutnya tidak ada maka kita tulis 0, dikurangi 3.650.000 rupiah dikurangi 2.077.000, maka hasilnya adalah 165.023.000. Kemudian konsep yang ketiga yaitu persediaan barang dagang untuk dijual. Persediaan barang dagang untuk dijual dapat kita
Cari dengan menggunakan rumus persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih. Kita lihat di buku besarnya, yaitu ini persediaan barang dagang awal yaitu sebesar 20.850.000. 20.850.000 ditambah dengan pembelian bersih. Nah, pembelian bersih sudah kita dapat tadi nilainya, yaitu 165.000 165.023.000 rupiah. 20.850.000 ditambah dengan 165.023.000, maka hasilnya adalah 185.783.000. Kemudian konsep yang keempat yaitu harga pokok penjualan. Rumus untuk mencari harga pokok penjualan yaitu barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan barang dagangan akhir. Kita lihat barang dagangan akhirnya. Barang dagangan akhirnya yaitu 20.850.000. BTUD-nya tadi kita sudah dapat, yaitu 185.873.000 dikurangi dengan persediaan barang dagangan akhir yaitu sebesar 21.800.000. Maka harga pokok penjualannya adalah 164.073.000. Kemudian konsep yang kelima yaitu laba kotor. Laba kotor dapat kita cari menggunakan rumus penjualan bersih dikurangi HPP. Ini penjualan bersihnya 280.810.000 dikurangi dengan 164.773.000. Maka dapat kita jumlahkan 280.810.000 dikurangi 164.073.000. Laba kotornya yaitu 117.237.000. Kemudian laba bersih sebelum pajak. Rumus untuk mencari laba bersih sebelum pajak yaitu laba kotor dikurangi dengan total beban selain pajak. Nah, total beban selain pajak yaitu, kita buka di buku besarnya. Beban selain pajak yaitu beban gaji karyawan, beban asuransi, beban listrik dan telepon, beban pemeliharaan gedung, beban penyusutan peralatan kantor, beban penyusutan peralatan toko. Nah, beban gaji karyawan sebesar 16 juta, beban asuransi sebesar 1.750.000, beban listrik dan telepon sebesar 3.100.000, beban pemeliharaan gedung sebesar 8.890.000, kemudian beban penyusutan peralatan kantor sebesar 4.500.000, kemudian beban penyusutan peralatan toko sebesar 6 juta. Maka laba kotor yaitu 117.237.000 dikurangi 18.500.000
dikurangi dengan 437.500 rupiah dikurangi 3.100.000 dikurangi 8.890.000 dikurangi 9 juta rupiah dikurangi 12 juta rupiah, yaitu laba bersih sebelum pajak yaitu 65.309.500 rupiah. Kemudian laba bersih sesudah pajak, yaitu laba bersih sebelum pajak dikurangi beban pajak. Laba bersih sebelum pajak yaitu sebesar 65.309.500 rupiah. Sementara beban pajak, kita buka di buku besarnya, kita cari beban pajak. Ternyata beban pajaknya tidak ada, maka kita tulis laba bersih sebelum pajak dikurangi beban pajak, yaitu 65.309.000 9.500 yaitu laba bersihnya sesudah pajak yaitu 65.309.500 rupiah. Nah, setelah kita menggunakan konsepnya, sebelumnya saya sudah membuat laporan laba ruginya. Ini laporan laba rugi UD Sentosa. Penjualan dikurangi dengan potongan penjualan dikurangi retur penjualan. Penjualannya yaitu 287.675.000 dikurangi potongan penjualan dikurangi retur penjualan. 6.615.000 ditambah dengan 250.000, maka hasilnya adalah 6.865.000. 287.675.000 dikurangi dengan 6.865.000, maka penjualan bersihnya yaitu 280.810.000. Kemudian di sini ada pendapatan, kita lihat di buku besarnya. Ternyata di sini ada pendapatan bunga. Pendapatan bunga sebesar 500.000. Maka kita tulis di bawahnya penjualan bersih yaitu pendapatan bunga sebesar 500.000. Kemudian total pendapatan yaitu 281.310.000. Dari total penjualan bersih ditambah dengan pendapatan bunga yaitu 281.310.000. Kemudian harga pokok penjualan ini belum ada. Nah, persediaan barang dagang awal. Persediaan barang dagang awal untuk dijual atau BTUD yaitu sebesar 20.850.000. Untuk menghitung kita menggunakan tadi rumus persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih. Yaitu sebesar persediaan barang dagang awal pembelian yaitu sebesar 170.750.000. Kemudian retur pembelian yaitu 3.650.000. Kemudian potongan pembelian sebesar 2.077.000. 3.650 ini ditambahkan dengan 2.077.000. Maka hasilnya adalah 5.727.000. Kemudian 170.750.000
dikurangi dengan 5.727.000, maka hasilnya adalah 165.023.000. Itu pembelian bersih. Kemudian barang siap untuk dijual, yaitu kita jumlahkan yang ini 20.850.000 ditambah dengan 165.023.000, maka hasilnya adalah 185.873.000. Kemudian untuk mendapatkan harga pokok penjualan, yaitu barang siap dijual yaitu 185 juta dikurangi dengan persediaan barang dagangan akhir. Nah, 185 juta ini dikurangi dengan 21.800.000, maka hasilnya adalah 164.073.000. Nah, harga pokok penjualannya yaitu 164.073.000. Kemudian laba kotornya yaitu 117.237.000. Dapat dari mana 117.237.000? Yaitu penjualan bersih total pendapatan dikurangi dengan 164.073.000 yaitu 117.237.000. Maka laba kotornya yaitu 117.237.000. Kemudian kita akan mencari laba bersih sebelum pajak. Laba bersih sebelum pajak yaitu laba kotor dikurangi dengan yaitu laba kotor dikurangi dengan beban-beban usaha. Beban-beban selain pajak yaitu beban gaji karyawan, beban asuransi, beban listrik dan telepon, beban pemeliharaan gedung, beban penyusutan peralatan kantor, beban penyusutan peralatan toko. Maka semuanya dijumlah yaitu 18.500.000 ditambah dengan 437.500 ditambah 3.100.000 ditambah 8.890.000 ditambah 9 juta ditambah 12 juta. Maka totalnya semua adalah 51.927.500. Nah, untuk menghitung laba bersih sebelum pajak, laba kotor yaitu 117.237.000 dikurangi dengan 51.927.000, maka hasilnya adalah 65.309.500 rupiah.
Nah ini guys, ini adalah laporan laba rugi UD Sentosa periode 31 Desember 2021. Nah, ini adalah selisihnya, yaitu 65.309.000. Kita cek apakah sama dengan laba yang ada di kertas kerja. Nah ini dia labanya, yaitu 65.309.500 rupiah, sama ya. Nah kemudian kita akan membuat laporan perubahan modal. Modal akhir, jika perusahaan memperoleh laba, maka rumus untuk mencari modal akhirnya yaitu modal awal ditambah laba dikurangi prive. Jika perusahaan mengalami rugi, maka rumus untuk mencari ruginya yaitu modal awal dikurangi rugi dikurangi prive. Kita lihat apakah UD Sentosa memperoleh laba atau rugi. Kita lihat di kertas kerjanya. Karena di kertas kerjanya labanya di laba rugi berada di posisi debit dan di neracanya berada di posisi kredit, maka UD Sentosa memperoleh laba. Maka rumus yang kita gunakan adalah modal awal ditambah laba dikurangi dengan prive. Nah, kita buka buku besarnya, kita cari modal awal. Modal awalnya itu sebesar 89.140.000 rupiah. Kemudian labanya yaitu 65.309.500. Prive, kita cari prive-nya. Nah, prive-nya itu sebesar 2.500.000. Maka rumus yang kita gunakan adalah modal awalnya yaitu sebesar 89.140.000 ditambah dengan 65.309.500 ya. 500 dikurangi dengan 2.500.000. Maka modal akhirnya yaitu 151.949.500. Lebih sistematisnya saya sudah membuatkan laporan perubahan modalnya, yaitu modal awal yaitu 89.140.000. Kemudian labanya yaitu 65.309.500. Prive-nya 2.500.000. Laba dikurangi dengan prive 65.309.500 dikurangi dengan 2.500.000, maka penambahan modalnya yaitu 62.809.000. Maka kita tambahkan 89.140.000 ditambah dengan 62.809.000,
maka modal akhirnya adalah 151.949.500. Ini guys ya. Nah, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal sudah selesai. Kita akan membahas tentang neraca. Kemudian kita akan membuat neracanya. Neraca yaitu keseimbangan antara aktiva dan pasiva. Rumus aktiva yaitu kas ditambah piutang dagang ditambah piutang wesel, tambah persediaan barang dagang ditambah asuransi dibayar di muka. Yaitu aktiva tetap, perlengkapan kantor dikurangi akumulasi penyusunan peralatan kantor, perlengkapan toko dikurangi akumulasi penyusutan peralatan toko. Kemudian pasiva yaitu total utang ditambah modal akhir. Nah, langsung saja kita akan mencari pasivanya. Kita buka di buku besar. Buku besar yaitu pertama kas atau hartanya yaitu aset perusahaan. Yang pertama yaitu kas, piutang dagang, piutang wesel, persediaan barang dagang, perlengkapan kantor, perlengkapan toko, asuransi dibayar di muka. Itu adalah aset lancar UD Sentosa. Kemudian aktiva tetapnya yaitu perlengkapan kantor, perlengkapan toko. Nah, perlengkapan kantor dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan kantor. Kita ambil di neraca sebesar ini. Asuransi dibayar di muka sebesar kita copy. Nah, di sini kita tulis kasnya itu sebesar kasnya yaitu kita buka kertas kerjanya. Kasnya sebesar 28.387.000. Kemudian piutang dagang sebesar 17 juta. Kemudian piutang wesel sebesar 15.800.000. Kemudian persediaan barang dagang sebesar 20.850.000. Kemudian persediaan bahan dagang sebesar 20 juta
850.000. Ditambah dengan asuransi dibayar di muka. Kita buka kertas kerjanya. Asuransi dibayar di muka sebesar 1.312.500. Gitu 13 juta 1.312.000. 13.500.000. Kemudian aktiva tetapnya yaitu peralatan kantor. Peralatan kantor sebesar 2.600.000. Kita buka di kertas kerja. Perlengkapan kantor sebesar 2.600.000. Mohon maaf. Jadi di sini ada perlengkapan kantor tambah dengan perlengkapan toko. Akun tetapnya itu peralatan kantor, kemudian peralatan toko. Peralatan toko. Sama dengan kita lihat kembali di buku besarnya. Peralatan toko, peralatan kantor sebesar 45 juta. Kemudian peralatan toko sebesar 60 juta. Di sini 45 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar sebesar 12.500.000. Kita buka 12.500.000. Sini adalah hasil dari 45 dikurangi 12.500.000 adalah 32.500.000 rupiah. Kemudian peralatan toko dikurangi akumulasi penyusutan peralatan toko. Kita lihat di kertas kerjanya. Peralatan toko sebesar
60 juta. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan toko sebesar 18.550.000 rupiah. Akumulasi penyusutan peralatan tokonya itu sebesar 18 juta ribu rupiah. Dari penjumlahan 12 juta ditambah dengan 6 juta, maka penjualannya akumulasi penyusutan peralatan toko yaitu sebesar 18 juta. Rp60 dikurangi 18 juta hasilnya adalah 42 juta. Ini adalah aktiva UD Sentosa. Kemudian pasifanya, kita akan menghitung pasifa. Pasifa yaitu total utang ditambah modal akhir. Nah, kita buka buku besarnya. Totalnya itu utang dagang dan utang gaji. Utang dagang itu sebesar 12 juta. Utang gaji sebesar 10.550.000. Langsung saja kita bikin neraca saldo. Dan sebelumnya saya sudah membuat neraca saldonya. Neracanya yaitu aset, kewajiban, dan modal. Aset lancarnya yaitu kas, piutang dagang, piutang wesel, persediaan dagangan, perlengkapan kantor, perlengkapan toko, dan asuransi dibayar di muka. Kemudian aktiva tetapnya peralatan kantor, akumulasi penyusutan peralatan kantor, dan peralatan toko. Dikurangi akumulasi penyusutan peralatan kantor. Nah, kas ditambah dengan piutang dagang. Kas ditambah dengan piutang dagang, ditambah piutang wesel, ditambah persediaan dagangan, ditambah dengan perlengkapan kantor, ditambah perlengkapan toko, tambah asuransi di muka, maka hasilnya adalah 90.499.500. Aktiva tetapnya yaitu peralatan kantor sebesar 45 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 12.500.000. Jumlahnya yaitu 45 juta dikurangi 12.500.000, hasilnya adalah 32.500.000. Kemudian peralatan toko dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan toko. Peralatan toko sebesar 60 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan toko sebesar 18 juta. Maka hasilnya adalah 42 juta. Jumlah aktivanya yaitu 164.99.500. Kemudian kewajiban atau pasifa.
Utang lancar yaitu utang dagang ditambah dengan utang gaji. Utang dagang sebesar 10.550.000 ditambah dengan utang gaji sebesar 2.500.000. Maka jumlah utang lancarnya yaitu 13.050.000. Kemudian 13.050.000 ditambah dengan modal akhir sebesar 151.949, maka jumlah pasifanya yaitu 164.999.500 rupiah. Jadi sama ya guys, jumlah aktiva dan jumlah pasifanya nilainya sama. Setelah menyusun laporan keuangan, kita akan menyusun jurnal penutup. Apa itu jurnal penutup? Jurnal penutup adalah sebuah proses akuntansi yang dilakukan di akhir periode untuk menutup akun atau menolkan sementara akun-akun nominal. Akun nominal adalah akun yang akan dibawa ke periode berikutnya seperti pendapatan, beban, dan laba rugi. Nah, fungsi jurnal penutup adalah menutup sisi debit pada kolom laba rugi yang merupakan komponen beban. Maka ikhtisar laba rugi berada pada posisi debit. Seluruh akun yang ada di debit pada kolom laba rugi posisinya di kredit. 2. Menutup seluruh akun yang ada di sisi kredit pada kolom laba rugi yang merupakan komponen pendapatan dengan cara seluruh akun yang ada di sisi kredit pada kolom laba rugi di debit. Ikhtisar laba ruginya di posisi kredit. Ketiga, menutup laba rugi yang diperoleh perusahaan dagang. Akun tandingannya adalah modal. Apabila laba, ikhtisar laba rugi di posisi debit, modal di kredit. Apabila rugi, modal berada di posisi debit dan ikhtisar laba rugi berada di posisi kredit. Keempat, menutup pengambilan prive. Akun tandingannya adalah modal di sisi debit, prive di posisi kredit karena prive sifatnya mengurangi modal. Kita akan melihat di buku besar di kertas kerjanya, yaitu kita akan menutup beban-beban. Di sini ada retur pembelian. Di sini ada beban gaji karyawan, beban asuransi, beban listrik dan telepon, beban pemeliharaan gedung, beban penyusutan peralatan kantor, beban penyusutan peralatan toko, kemudian beban gaji karyawan. Kemudian kita buatkan jurnal penutupnya. Sebelumnya saya sudah buat. Nah, beban gaji, harga pokok penjualan, potongan penjualan, retur penjualan, beban gaji karyawan, beban asuransi, beban listrik dan telepon, beban pemeliharaan gedung, beban penyusutan peralatan kantor, beban penyusutan peralatan toko. Semua ini adalah akun-akun nominal yang merupakan komponen beban. Maka ikhtisar laba ruginya berada di posisi debit. Untuk mendapatkan nilai sebesar 241.365.500, maka kita menjumlahkan
beban gaji ditambah harga pokok penjualan, ditambah potongan penjualan, ditambah retur penjualan, ditambah beban gaji karyawan, ditambah beban asuransi, ditambah beban listrik dan telepon, beban pemeliharaan gedung, ditambah beban penyusutan peralatan kantor, ditambah dengan beban penyusutan peralatan toko. Ini adalah untuk menutup beban. Kemudian menutup seluruh akun yang ada di sisi kredit pada kolom laba rugi yang merupakan komponen pendapatan dengan cara seluruh akun yang ada di sisi kredit pada kolom laba rugi di debit. Ikhtisar laba rugi di kredit. Nah, kita buka kertas kerjanya. Ini pendapatan bunga dan penjualan di posisi di laba rugi penjualan berada di posisi kredit dan pendapatan bunga juga berada di posisi kredit. Penjualan dan pendapatan bunga kita pindahkan di posisi debit di jurnal penutup seperti yang saya sudah buat sebelumnya. Nah, penjualan berada di posisi debit, pendapatan bunga berada di posisi debit, ikhtisar laba rugi berada di posisi kredit. Harga penjualan yaitu sebesar 2.287.675.000 ditambah dengan pendapatan bunga yaitu 500.000, maka ikhtisar laba ruginya yaitu 288.175.000. Kemudian menutup pengambilan prive akuntan dengan modal di sisi debit, prive di posisi kredit karena sifat prive yaitu mengurangi modal. Nah, kita lihat. Di kertas kerja, prive-nya sebesar 2.500.000 seperti yang saya sudah bikin sebelumnya. Nah, inilah modal di posisi debit, pengambilan prive di posisi kredit. Modal 2.500.000, prive 2.500.000. Kemudian menutup laba rugi yang diperoleh perusahaan dagang. Untuk menutup laba rugi yang diperoleh perusahaan dagang, akun tandingannya adalah modal. Apabila laba, ikhtisar laba rugi di posisi debit dan modal di kredit. Apabila rugi, maka posisi modal di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit. Kita akan mengecek apakah perusahaan UD Sentosa memperoleh laba atau rugi. Kita cek di bagian selisih laba. Karena laba berada di posisi debit di laba rugi, maka UD Sentosa memperoleh laba.
maka jurnal penutupnya ikhtisar laba rugi berada di posisi debit, sementara modal di posisi kredit. Ikhtisar laba rugi yaitu 65.309.500, modal sama 65.309.500. Kemudian jumlah yaitu 597.350.000 sama di posisi debit dan kredit, berarti ini balance. Setelah selesai menyusun jurnal penutup, kita akan membuat jurnal penutup di kertas kerja. Karena neraca dan laba rugi sudah tidak digunakan lagi, maka ini saya hapus dulu.